Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Masih kita bersyukur ya hari ini. Dalam perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang kembali bisa ketemu dengan saudara meskipun dalam ibadah di rumahnya kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi pada kesempatan pagi ini. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami menghadap ke hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Dalam suasana seperti ini kami tetap ingin melakukan ibadah dari rumah kami masing-masing. Namun pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itulah yang akan menguatkan dan memberikan penghiburan, memberikan petunjuk di dalam kehidupan kami ke depan.
Kami percaya bahwa Tuhan akan berbicara melalui hamba-Mu pada kesempatan pagi ini. Tolong Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu akan memberikan pencerahan bagi seluruh jemaat yang ada saat sekarang bersama di rumahnya masing-masing. Dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran-Mu pagi ini. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ibadah pagi ini kita ambil firman Tuhannya dari 1 Petrus pasal yang ketiga, yaitu ayat 8 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12. Perikop judul firman Tuhan itu adalah kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, perikop firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, saya menyampaikan khotbah ini dengan tema di tangan siapa, ya. Di tangan siapa. Nah, ada beberapa penggalan kata yang saya akan sampaikan sebelum kita membahas inti daripada firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Begini, tongkat ada di tangan kita untuk menjauhkan binatang yang buas, artinya untuk menghalau binatang-binatang di sekitar kita. Tetapi tongkat di tangan Musa akan membelah lautan yang luas, tergantung ada di tangan siapa. Ketapel di tangan kita adalah mainan untuk anak-anak kecil, tetapi ketapel di tangan Daud jadi senjata yang dahsyat, tergantung di tangan siapa. 5 roti 2 ikan di tangan kita menjadi beberapa potong roti, tetapi 5 roti 2 ikan di tangan Yesus memberi makan ribuan orang, tergantung di tangan siapa. Demikian juga hidup kita di tangan siapa. Kalau kita di tangan Tuhan Yesus, itu akan ada arti yang lebih berarti di dalam kehidupan kita. Maka kita akan belajar dari pembacaan firman Tuhan ini ada 5 hal yang harus kita ketahui dalam ibadah kesempatan pagi ini. Yang pertama, supaya kita tahu kita itu ada di tangan siapa, kita harus mempunyai yaitu reputasi yang baik. Kita harus punya reputasi yang baik. Kita harus punya nama yang baik. Mari kita lihat di dalam ayat 8 tadi. Dan akhirnya hendaklah semua orang. Kata semua orang adalah tertuju kepada orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Bukan artinya semua yang tidak percaya juga tidak, tetapi ini dikhususkan yaitu orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah ini artinya semua orang yang ada di dalam Tuhan harus punya nama baik. Harus menjadi hal yang nilai tambah di dalam kehidupan secara pribadi, lepas pribadi. Nah, kalau sampai sekarang ini kita belum dikenal nama baik kita, perlu kita berusaha, mengusahakan hidup kita itu supaya dikenal baik. Nah, bagaimana cara supaya kita dikenal baik? Banyak hal yang harus dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka saudara ingat, di dalam Matius 5 di sana ayat yang ke-13 dikatakan bahwa kita itu adalah garam dan terang. Maka dari itu kita dikatakan sebagai terang, maka dari itu kita memiliki suatu terang itu bermanfaat kepada orang lain. Artinya kalau kita sebagai orang percaya pengikut Kristus harus punya nama baik. Kenapa harus punya nama baik? Supaya melalui nama baik itu nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang pertama, supaya hidup kita di tangan Tuhan Yesus Kristus.
Hal yang kedua adalah menjadi saluran berkat. Setelah kita memiliki nama baik, maukah kita menjadi saluran berkat? Mari kita kembali firman Tuhan di dalam ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bagaimana kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan supaya mendapatkan berkat? Salah satu ayat ini apa? Supaya kita menjadi saluran berkat. Caranya bagaimana? Supaya kita kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, caci maki tidak dibalas dengan caci maki, tetapi kita yaitu membalas dengan berkat. Inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Mari, kita sudah belajar dua hal, yaitu yang pertama supaya kita punya nama baik, yang kedua supaya menjadi saluran berkat. Sekarang yang ketiga, ayat yang ke-10. Ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Apa artinya ayat yang ke-10 ini? Supaya kita di tangan Tuhan itu menjadi berkat, yaitu supaya kita hidup ada kejujuran. Kalau hidup kita dalam keadaan seperti ini, kita tidak ada kejujuran, tidak hidup apa adanya dalam hidup kita, makin susah kita. Karena apa? Karena kita tidak dikenal nama baik. Kalau orang yang jujur, meskipun kita tidak memiliki sesuatu apapun yang ada di dunia, tapi kita dikenal jujur, artinya kita ada nilai tambah di dalam kehidupan kita, yaitu kebaikan tadi yang saya katakan, ada nama baik di dalam kehidupan kita, dan kita layak Tuhan memilih kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Arti menjadi saluran berkat itu bukan hanya bentuk bantuan fisik, tetapi bisa juga menolong dengan mendoakan orang lain dan sebagainya, sehingga orang lain itu bisa bertobat dan berubah dari hidupnya yang jahat menjadi yang baik. Itu sudah merupakan satu berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus punya reputasi yang baik. Yang kedua, menjadi saluran berkat. Yang ketiga, ada kejujuran. Yang keempat adalah hidup damai. Hidup ada kerukunan, hidup yang sama-sama menerima apa adanya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat dan yang melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya ini. Rupanya perdamaian itu bukan harus kita tunggu saja, tapi harus diusahakan. Harus dilakukan, ada action dari kita. Kalau seandainya kita dengan teman, dengan istri, dengan suami, dengan anak, seakan-akan ada kejengkelan dalam hidup kita, ada hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, supaya suasana itu cair, kita harus ada reaksi dari kita, bukan kita pasif. Kita usahakan perdamaian itu menjadi milik kita, sehingga tidak terganggu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Inilah yang perlu kita ketahui bersama. Saya mengalami hal itu terjadi dalam kehidupan saya pada waktu dulu saya melayani di gereja lama saya mengalami hal yang dibuat jengkel dan sebagainya dengan orang lain atau teman seiman segereja. Tetapi bagaimana hati saya itu tidak terganggu dalam kedamaian itu? Saya berusaha untuk melangkah, berusaha menuju ke tempat tinggalnya untuk berdamai itu tidak mudah. Kaki ini diangkat rasanya berat sekali. Tetapi karena saya ingin melakukan firman Tuhan, meskipun apapun yang harus kita lakukan, kita jalani. Pada waktu pertama sampai di depan rumahnya, jadi enggak ya masuk, jadi enggak. Pada waktu saya membuka gerbangnya, rasanya tangan dan kaki itu berat sekali untuk melangkah. Tangan saya untuk membuka slot pintu itu aja juga kelihatannya berat sekali. Nah, setelah saya coba terus saya paksakan, saya bisa masuk dan ketemu dan dia menyapa. Setelah dia menyapa, dia langsung menarik saya dan dia merangkul dan dia menangis di hadapan saya. Saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya saya mohon maaf. Selama ini saya mengalami begini, hati saya tidak damai karena begini dan sebagainya. Dia terus mengungkapkan dan saya. Setelah itu salaman bersama-sama, langsung dia ngajak makan di meja makan sarapan pagi. Kebetulan saya dari rumah juga belum sarapan pagi pada saat itu. Dia mengajak di sarapan pagi ini dengan ngobrol-ngobrol. Setelah selesai duduk kembali di ruang tamu ngobrol lagi. Rasanya damainya luar biasa dalam hati saya. Itulah, untuk mengusahakan perdamaian itu memang tidak mudah. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya mau nggak mengalahkan ego yang ada di dalam diri kita. Ya kadang-kadang ego inilah yang akan mengatur diri kita sehingga kita
mau kalah di dalam hal yang baik ini. Oleh sebab itu mari kita usahakan sungguh-sungguh hidup damai dengan siapapun yang ada dalam lingkungan kita. Itu baik istri, baik anak-anak, tetangga, teman kerja, atau pimpinan dan sebagainya. Itulah yang harus kita gumuli dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar 4 hal supaya kita ada di tangan Tuhan, yaitu punya nama baik, kita menjadi saluran berkat, ada kejujuran, dan hidup berdamai. Yang terakhir, yang kelima adalah apa? Ayat 12 dikatakan begini. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Telinganya mendengarkan permohonan orang yang minta tolong. Kalau saudara minta tolong kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu berdoa. Kalau kita diem aja, tidak mau melakukan doa, memang Tuhan tahu apa yang kita perlukan, tidak usah ngomong, tidak usah komunikasi dengan Tuhan. Tuhan tahu, saya yakin Tuhan tahu. Tetapi alangkah baiknya kita ada tindakan, ya berhenti sebentar, menenangkan diri, berdoa. Kalau yang senang memuji satu kalimat atau satu syair dan sebagainya, sehingga kita untuk mendalui berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan senang kalau mendengarkan hal anak-anaknya yang seperti itu. Inilah yang dilakukan di dalam apa yang dinasihatkan Rasul Petrus pada saat itu kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, sehingga mendapatkan suatu pengalaman hidup yang luar biasa. Saudara tahu perjalanan hidup Petrus adalah naik turun dalam kehidupannya, tetapi setelah dia menjadi Rasul Tuhan, dia menulis surat ini luar biasa. Surat yang pertama ini memberikan pembelajaran bagi kita supaya ingat bahwa kita itu supaya ada terus di tangan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjaga nama baik kita harus mau menjadi saluran berkat, dan yang ketiga kita harus hidup dalam kejujuran, yang keempat hidup di dalam damai, dan yang terakhir adalah hidup di dalam doa. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, pasti hidup kita akan menjadi arti seperti apa yang saya katakan di depan. Ketapel itu kalau di tangan anak-anak hanya untuk mainan, tetapi ketapel itu di tangan Daud itu menjadi senjata yang dasar dan sebagainya. Demikian juga 5 roti 2 ikan, kalau di tangan kita nggak ada arti, tapi kalau di tangan Tuhan Yesus 5 roti 2 ikan itu bisa mencukupi 5.000 orang. Demikian juga hidup kita itu seakan-akan tidak ada arti apa-apa, tetapi kalau itu di tangan Tuhan Yesus akan menjadi luar biasa di dalam kehidupan kita. Perjalanan kita juga luar biasa. Tetapi apakah kita mau menjaga 5 hal ini yang di dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga reputasi nama baik kita. Yang kedua, mau menjadi saluran berkat. Yang ketiga, ada kejujuran. Yang keempat, mau hidup damai. Dan yang kelima adalah hidup dalam doa. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, firman pada kesempatan pagi ini memberikan peringatan bagi kami supaya kami sadar bahwa hidup kami ini di tangan Tuhan. Tetapi ada beberapa hal dari surat Petrus ini supaya kami bisa menjaga nama baik di dalam kehidupan kami, dan kami mau menjadi saluran berkat, dan kami hidup dalam kejujuran, dan kami mau hidup berusaha dalam damai dengan siapapun, bahkan hidup di dalam doa. Itulah yang menjadikan syarat kami supaya terus di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman pada kesempatan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan doa bersama-sama. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu di akhir ibadah pada kesempatan pagi ini. Sebentar kami ingin mengakhiri dan melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Tuhan akan memberkati dan melindungi semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, baik melalui keluarga, anak, cucu, menantu, suami, istri. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati mereka ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami ingat untuk Bu Mega yang menjalani operasi, tolong Tuhan Yesus campur tangan dan Tuhan memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, pasti Tuhan akan menolong keberadaannya Ibu Mega ini. Berilah belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk Gubernur kami yaitu Pak Anies Baswedan. Tolong Yesus berkati, berilah hikmat dia untuk membawa kota Jakarta itu lebih maju dan lebih damai, khususnya damai dengan COVID yang ada pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Presiden kami yaitu Pak Jokowi dan staf menteri semuanya, ke tangan kuasa-Mu Tuhan beri hikmat, kesabaran untuk menangani hal-hal yang tidak baik di Indonesia ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mengakhiri
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.